Ketika orang menyebut Salem Witch Trials atau peristiwa penyihir Salem, yang dimaksud adalah rangkaian pengadilan dan eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh melakukan sihir pada tahun 1692 di wilayah Salem, koloni Inggris di Massachusetts, yang saat itu masih menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Peristiwa ini bukan sekadar cerita horor tentang penyihir, melainkan tragedi sosial yang memperlihatkan bagaimana ketakutan, fanatisme agama, dan konflik pribadi bisa berubah menjadi bencana nyata. Pada akhir abad ke-17, masyarakat Salem hidup dalam suasana religius yang sangat ketat. Mereka adalah kaum Puritan yang percaya bahwa dunia dipenuhi pertarungan antara Tuhan dan iblis. Segala musibah, gagal panen, penyakit, kematian mendadak sering kali dianggap sebagai tanda campur tangan kekuatan jahat. Ketakutan terhadap sihir bukanlah hal aneh pada masa itu. Di Eropa, perburuan penyihir sudah berlangsung selama ratusan tahun, dan keyakinan itu terbawa hingga ke koloni Amerika. Awal mula tragedi ini terjadi pada Januari 1992. Putri dan keponakan pendeta desa, Betty Paris dan Abigail Williams, mulai menunjukkan perilaku yang dianggap tidak wajar. Mereka berteriak-teriak, mengalami kejang, dan mengaku melihat sosok tak kasat mata. Dokter setempat tidak menemukan penyebab medis dan menyimpulkan bahwa terkena pengaruh sihir. Dalam masyarakat yang sudah percaya kuat pada keberadaan iblis, kesimpulan itu seperti percikan api di tengah tumpukan jerami kering. Di bawah tekanan orang dewasa untuk menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, para gadis itu mulai menyebut nama. Tuduhan pertama diarahkan kepada 3 perempuan yang secara sosial berada di pinggiran masyarakat. Seorang perempuan yang diperbudak bernama Tituba, seorang pengemis miskin bernama Sarah Good, dan seorang wanita yang jarang beribadah bernama Sarah Osborne. Penangkapan mereka menjadi awal dari gelombang kepanikan yang lebih besar. Situasi semakin memburuk ketika Tituba mengaku telah berhubungan dengan iblis dan bahkan menyebut adanya penyihir lain di desa. Pengakuan ini yang kemungkinan besar diberikan karena tekanan dan ketakutan membuat masyarakat yakin bahwa mereka sedang menghadapi konspirasi besar. Tuduhan demi tuduhan pun bermunculan. Orang-orang yang sebelumnya dihormati, termasuk pemilik tanah dan anggota gereja, ikut terseret. Pengadilan khusus dibentuk, dan kesaksian yang digunakan seringkali tidak masuk akal, termasuk bukti spektral, yaitu klaim bahwa roh atau bayangan seseorang terlihat menyerang korban dalam mimpi atau penglihatan. Dalam suasana ketakutan kolektif, logika dan bukti nyata menjadi nomor 2. Antara 1692 hingga 1693, lebih dari 200 orang dituduh dan 20 orang dieksekusi. Seiring waktu, keraguan mulai muncul. Beberapa pemimpin koloni menyadari bahwa proses hukum yang digunakan tidak adil dan terlalu bergantung pada ketakutan. Pada akhirnya, pengadilan dibubarkan, dan bertahun-tahun kemudian pemerintah setempat mengakui bahwa kesalahan besar telah terjadi. Peristiwa penyihir Salem kini dikenang bukan sebagai bukti keberadaan sihir, melainkan sebagai pelajaran sejarah tentang bahaya histeria massal dan kekuatan rumor yang tidak terkendali. Ia menjadi simbol bagaimana ketakutan dapat mengubah tetangga menjadi penuduh dan komunitas menjadi medan tragedi. Kalau kita melihat 3 nama pertama yang dituduh dalam tragedi 1692 di Salem, kita tidak hanya melihat individu, tetapi juga gambaran tentang bagaimana masyarakat saat itu memilih kambing hitam. Nama pertama adalah Tituba. Ia adalah perempuan yang diperbudak di rumah pendeta Samuel Paris, asal-usulnya diduga dari Karibia atau Amerika Selatan. Dalam masyarakat Puritan yang sangat tertutup, Tituba adalah sosok orang luar, berbeda ras, berbeda status sosial, dan kemungkinan membawa cerita-cerita rakyat yang dianggap eksotis atau asing. Ketika Betty Paris dan Abigail Williams mulai menunjukkan gejala aneh, kecurigaan mudah diarahkan kepadanya. Di bawah tekanan interogasi, Tituba akhirnya mengaku telah berhubungan dengan iblis dan bahkan menyebut adanya penyihir lain. Banyak sejarawan percaya pengakuan ini muncul karena intimidasi dan ketakutan, bukan karena praktik sihir sungguhan. Justru pengakuannya membuat kepanikan semakin meluas. Nama kedua adalah Sarah Good. Ia adalah pengemis miskin yang sering meminta-minta makanan atau uang dari tetangganya. Dalam masyarakat yang sangat menilai moralitas dan kerja keras, kemiskinan sering dianggap sebagai tanda kegagalan moral. Sarah dikenal mudah marah ketika ditolak, dan kebetulan setelah ia pergi, beberapa orang mengaku mengalami kesialan. Dalam suasana penuh takhayul, kebetulan seperti itu dianggap sebagai bukti.
Statusnya sebagai perempuan miskin tanpa perlindungan sosial membuatnya menjadi target yang sangat mudah. Nama ketiga adalah Sarah Osborne. Ia jarang datang ke gereja dan terlibat sengketa hukum terkait warisan suaminya. Dalam komunitas Puritan, tidak aktif dalam kegiatan gereja bisa langsung menimbulkan kecurigaan. Ditambah lagi, ia menikah dengan seorang mantan pekerja kontrak, sesuatu yang dianggap tidak lazim. Sikapnya yang dianggap tidak patuh norma membuatnya dipandang berbeda, dan dalam iklim ketakutan, berbeda seringkali berarti berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah mereka benar-benar melakukan praktik sihir? Tidak ada bukti historis yang menunjukkan bahwa ketiganya benar-benar mempraktikkan witchcraft dalam arti bekerja sama dengan kekuatan gelap. Tuduhan terhadap mereka lebih banyak didasarkan pada gosip, ketakutan, pengakuan yang dipaksakan, dan apa yang disebut bukti spektral, klaim bahwa roh seseorang terlihat menyerang korban dalam mimpi atau penglihatan. Dari sudut pandang sejarah modern, ketiganya dipandang sebagai korban histeria massal dan sistem hukum yang tidak adil. Mereka dipilih bukan karena bukti kuat, tetapi karena posisi sosial mereka yang rentan, seorang budak, seorang pengemis, dan seorang perempuan yang dianggap menyimpang dari norma. Tragedi ini menunjukkan pola yang sering muncul dalam sejarah. Ketika masyarakat diliputi ketakutan, yang pertama kali disalahkan biasanya adalah mereka yang paling lemah dan berbeda. Apa sebenarnya yang terjadi pada Betty Paris dan Abigail Williams? Secara catatan sejarah, keduanya mulai menunjukkan perilaku yang dianggap tidak wajar. Mereka berteriak tanpa sebab, mengalami kejang, bersembunyi di bawah perabot, dan mengaku melihat sosok tak terlihat yang menyiksa mereka. Dalam masyarakat Puritan yang sangat religius saat itu, gejala seperti ini langsung dikaitkan dengan pengaruh setan atau sihir. Dokter setempat tidak menemukan penyakit fisik yang jelas, lalu menyimpulkan kemungkinan besar mereka terkena sihir. Kesimpulan inilah yang memicu rangkaian tuduhan besar. Namun, jika dilihat dari sudut pandang modern, tidak ada bukti kuat bahwa mereka benar-benar mengalami hal supranatural. Sejarawan dan peneliti selama ratusan tahun mencoba mencari penjelasan yang lebih rasional. Ada beberapa teori utama. Pertama, teori medis. Beberapa ahli menduga mereka mungkin mengalami gangguan neurologis seperti epilepsi atau gangguan kejang lainnya. Ada juga teori tentang keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum dan bisa menyebabkan halusinasi, kejang, serta sensasi aneh di tubuh. Kedua, faktor psikologis. Tekanan hidup di komunitas yang sangat ketat secara agama, ditambah ketakutan akan perang dan konflik dengan penduduk asli saat itu, bisa memicu histeria massal. Dalam kondisi sosial yang tegang, perilaku satu atau dua anak bisa dengan cepat menyebar dan